ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala millati rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, pertama-tama dan paling utama, sekali lagi tidak henti-hentinya Anda ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu, ya, mungkin menjelang kita menutup hari ini, menutup aktivitas kita, ya, ada baiknya kita di sini diisi oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu, ya. Daripada kita mengisinya dengan hal-hal yang melalaikan, ya, ada baiknya kita mengisi waktu sebelum kita tidur dengan, ya, mendengarkan, ya, suatu ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini, objek kajian kita adalah ilmu tajwid, atau ilmu yang mempelajari tentang tata cara dalam membaca Al-Quran, beserta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, sebelumnya Ana mau tes mic terlebih dahulu. Pak Abiu, ada di sana? Sudah bisa tergabung? Dah, ya. Nah, yang April, Pak siapa ya? Ana lupa kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak, Zulkifli, ya, Ustaz. Pak Zulkifli, Masya Allah. Ana lupa, ya. Alum Pak, ya, manusiawi, ya. Afwan, karena dipakai sekolah Dites. sama anak saya, ya. Iya, baik, nggak apa-apa. Ya, Pak Zulkifli, ya. Iya. Kemudian Ana ingat, ya. Ya, Oke. Kemudian Pak Darda hadir, Pak. Hadir, Ustaz. Nah, Masya Allah, ya. Penuh semangat, ya, Pak Darda ini, ya. Nah, ya, mungkin sembari menunggu rekan-rekan yang lain, kita langsung saja kita mulai supaya nggak kemalaman juga, ya. Sekarang apa ini? 2019. Karena sebetulnya, ya, setelah Isya sebenarnya perkataan-perkataan itu dicela, Pak. Ya, kecuali perkataan untuk bermajelis ilmu. Ya, dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat, ya, di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala musta'nisina li hadis." Janganlah kamu memperpanjang obrolan kamu, ya. Konteksnya saat setelah Isya. Ya, yang dimaksud obrolan di sini ada obrolan kosong. Ya. Bukannya majelis ilmu yang seperti ini. Ya. Baik. Nah, kita masuk ke materi pada malam hari yang insya Allah berbahagia, ya, gunnah dan penekanannya. Barangkali bapak-bapak sekalian sudah pernah mendengar istilah tentang gunnah, ya. Apa itu gunnah? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia definisi dari gunnah, Pak. Nah, secara bahasa, ya, atau secara etimologi, ya, gunnah itu sautun yakhruju minal khayshumi. Suara yang keluar dari rongga hidung, atau istilah dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan dengung. Nah, ya, jadinya dengung adalah gunnah. Jadi antum nggak perlu rancu dengan istilah dengung. Kalau ada seseorang berkata, ini hurufnya harusnya ada dengungnya nih. Nah, maka antum nggak usah ragu. Yang dia maksud dengung adalah gunnah. Ya. Jadi gunnah sama dengan dengung. Ya, itu secara bahasa. Definisi secara istilah dari gunnah adalah sautun arinun ladzidun yakhruju minal khayshumi wa yakhtassu bin nuni wal mimi.
Suara lembut dan enak. Maksudnya apa nih, Pak? Suara lembut dan enak. Ya, kita simpan dulu. Suara lembut yang enak yang keluar dari rongga hidung. Nah, jadinya suaranya keluarnya lewat rongga hidung, Pak. Ya. Jadi biasanya suara keluarnya lewat mana? Ahsan, lewat mulut. Ya, 6. Tapi gunnah ini berbeda, Pak. Gunnah ini keluarnya bukan lewat mulut, tapi lewat hidung. Makanya di sini diistilahkan dengan sautun arinun, suara yang lembut. Ya, sautun arinun, suara yang lembut. Tidak sampai di situ, ya, ladzizun. Ladzizun itu artinya lezat, ya, atau enak. Kira-kira seperti itu. Ya, suara lembut dan enak yang keluar dari rongga hidung. Maksudnya apa lembut dan enak? Coba antum baca Al-Quran tapi keluarnya lewat hidung. Nah, itu kan lembut suaranya. Karena kalau suara yang kita keluarkan lewat mulut, maka suara itu, apalagi orang Arab ya, kan ini definisi orang Arab lah. Kira-kira seperti itu. Orang Arab kan suaranya tebal, Pak, ya. Dari segi karakteristik fisiknya juga, ya, fisik suaranya ya, lantang dan tebal. Ya. Suaranya tidak lembut. Tapi di sini arinun, suaranya lembut. Karena apa? Ya, dia keluarnya bukan lewat mulut. Jadi tidak tegas, tidak lantang. Tapi dia suaranya keluarnya kecil dan lembut. Nah, inilah yang disebut dengan gunnah secara istilah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Gunnah, ya, gunnah sama dengan dengung. Kira-kira seperti itu. Dengung adalah gunnah. Apa itu dengung? Apa itu gunnah? Suara yang keluar lewat hidung, bukan lewat mulut. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ana ulang sekali lagi. Gunnah adalah suara yang keluarnya lewat hidung, bukan lewat mulut. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini karakter dari gunnah. Yang pertama ada syarat-syarat terjadinya gunnah. Yang pertama berada pada makhraj, rongga hidung atau khayshum. Kita udah belajar tentang makhraj ya beberapa pekan yang lalu ya, sebelum kita berlibur ya. Makhraj itu kan ada 5, Pak. Apa itu makhraj? Anda ulang sedikit ya. Makharijul huruf atau makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Ada 5. Nah, ya. Tempat keluarnya huruf itu ada 5. Hati-hati ya. Sudah kita pernah pelajari. Mungkin Bapak-bapak sekalian bisa merujuk ke YouTube ya. Gema Quran Indonesia, atau Bapak-bapak sekalian bisa mencari di internet, sudah banyak artikel-artikel yang menjelaskan tentang makharijul huruf. Nah, yang pertama berada pada makhraj rongga hidung. Ya, jadi kita kembali ke materi makhraj. Makhraj ada 5 ya, tempat keluarnya huruf itu ada 5. Yang pertama ada yang hurufnya keluarnya dari rongga mulut atau yang dinamakan al-jauf. Al-jauf. Nah, ya. Ada yang dinamakan al-jauf atau yang keluar dari rongga mulut. Yang kedua, ada yang keluar dari al-lisanu atau lidah, lisan, ya. Huruf-huruf yang keluar dari lidah. Lam, nun, ya, apalagi yang keluarnya dari lidah. Sin, banyak ya. Kemudian yang ketiga ada huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Al-halqu. Hamzah ya. Ha, ha, ain, ghain itu keluarnya lewat tenggorokan, Pak. Ya. Selain itu ada juga yang keluarnya lewat 2 buah bibir. Asy-syafatainu. Huruf mim, huruf fa, huruf wa, ya, wau, dan ada huruf ba, itu keluarnya lewat bibir. Nah, yang kelima adalah al-khayshum, ya, yang merupakan bahasan kita, yaitu keluarnya lewat al-khayshum atau rongga hidung. Nah, jadi syarat terjadinya gunnah, dia mesti keluarnya lewat rongga hidung, Pak. Kalau dia tidak lewat rongga hidung, maka itu bukan disebut sebagai gunnah.
Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah berada pada huruf nun dan mim. Hati-hati. Ini syarat, Pak. Syarat itu berarti mutlak harus diperlukan. Kalau dia bukan huruf nun atau mim, maka udah pasti dia bukan gunnah. Nah, syarat kedua semakin mengerucut, Pak. Semakin menyempit. Ya. Kalau tadi berada pada makhraj rongga hidung, ya. Yang kedua syaratnya berada pada huruf mim atau nun. Selain mim sama nun itu bukan gunnah. Ya. Kemudian atau berada pada hukum tajwid yang melibatkan huruf nun dan mim. Ya. Misalnya ikhfa, ya. Ikhfa kan melibatkan nun. Ya. Misalnya idgham mimi, ya itu kan melibatkan mim dan lain sebagainya. Ya. Nanti kita akan bahas. Jadi singkatnya, syarat terjadinya gunnah itu yang pertama itu lewatin hidung dulu, Pak. Suaranya masuk lewat hidung. Suaranya keluarnya lewat hidung maksudnya ya. Kemudian hanya 2 huruf yang tersedia untuk gunnah. Yang pertama huruf nun, na, ninu, ya, anna, inni, unnu. Dan yang kedua huruf mim, ma, mi, mu, amma, immi, ummu, ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri gunnah. Yang sebelah kanan kita lihat ciri-ciri gunnah. Suaranya masuk ke dalam rongga hidung atau berdengung. Ini istilahnya dengung, Pak. Maksudnya apa masuk ke dalam rongga hidung? Coba kita semua bilang umpamanya huruf nun ya. Nun kita kasih harokat fathah. Jadinya na. Bapak bilang naninu sambil hidungnya ditekan. Naninu. Maka suaranya akan tidak jelas. Suaranya akan istilahnya pecah ya, suaranya akan tertahan. Naninu. Itulah yang disebut dengan gunnah. Suaranya masuk ke hidung sehingga kalau kita tekan, kita mampatkan hidungnya, suaranya tidak akan keluar secara sempurna. Itu namanya ciri-ciri dari gunnah yang pertama. Nah, ciri-ciri yang kedua dari gunnah adalah memiliki tingkat penekanan. Ya, jadi gunnah itu bermacam-macam, Pak. Ya, nanti ada 4 tingkatan gunnah. Kita akan pelajari setelah ini. Apabila hidung ditekan, suara tidak akan keluar. Inilah gunnah. Kalau Bapak melewati sebuah gunnah di dalam Al-Quran, lagi baca surat apa, ya, lalu surat tersebut ayat yang Bapak sedang baca mengandung gunnah, lalu saat Bapak tekan hidungnya, suaranya tidak terhambat, berarti ada yang salah dengan huruf yang Bapak sekalian gunnahkan. Entah gunnahnya kurang sempurna, ya entah cara menggunakannya salah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari cara menggunakan huruf. Ya, cara mendengungkan huruf. Baik, kita lanjut. Nah, berikut ini, Pak. Ya. Gambar dari mulut yang sudah tidak asing bagi kita sebetulnya. Ya, kita sudah sering mendapatkan gambar seperti ini di materi makharijul huruf. Ya. Di browsing di internet juga banyak gambarnya, Pak. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan yang buat gambar ini Allah berikan rahmat dan selalu Allah jaga ya. Nah, karena bermanfaat sekali, Pak, untuk mengilustrasikan. Di sini dikatakan yang bahasa Arab di bawahnya al-gunnatu. Gunnah ya, atau dengung tadi. Sama dengan ya titik 2, gunnah itu adalah sautun yajri fi makhrajil khayshum. Suara yang mengalir di tempat keluarnya rongga hidung. Wa takunu tabi'atan lin-nuni wal mim, yang menjadi pertanda apa dia nun, apa dia mim. Ya. Jadi hanya ada 2 huruf yang mencirikan gunnah, yaitu nun dan mim. Selebihnya tidak ada gunnah. Nah, yang membuat menarik adalah definisi yang di kalimat pertama ini. Sautun yajri fi makhrajil khayshum. Suara yang masuk atau mengalir, ya, atau berjalan atau mengalir ya, di tempat keluarnya si khayshum atau rongga hidung. Perhatikan gambar yang di sebelah kiri misal. Nah, gambar yang di sebelah kiri menunjukkan mekanisme gunnah. Anak akan highlight. Ini bacanya apa, Pak? Mim. Ya. Ini untuk huruf mim yang di sebelah kiri. Lihat ini bibir, Pak. Ini bibir atas. Ini bibir bawah. Dia mingkem. Dia rapat. Ya. Im, Dia rapat, Pak. Yang namanya rapat berarti tidak
ya, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk suaranya keluar lewat mulut. Ya, kan mulutnya rapat. Im, mulutnya rapat. Lantas kenapa masih bisa keluar bunyi suara? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, karena suaranya itu mencari jalan lain, Pak. Ya. Setelah ini tidak bisa keluar, dia tidak bisa keluar lewat mulut, dia mencari jalan keluar lain, yaitu lewat atas, Pak. Lewat hidung. Nah, proses inilah yang disebut al-ghunnatu, ya, atau gunnah. Proses mengalirnya suara, ya, lewat rongga hidung. Itu yang disebut gunnah. Kenapa terjadinya di yang pertama di mim? Karena mim itu mulutnya menutup, ya. Jadi tidak mungkin suaranya keluarnya lewat mulut. Umpamanya kita punya mim yang berharokat. Taruhlah harokatnya fathah. Berarti dibacanya ma. Ma berarti kan terbuka, Pak. Ya, ma itu terbuka. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, ya, ma itu, ya, ma ini m ditambah a. Ya. Kalau Bapak lebih teliti lagi, warnanya ya. Ya, warnanya kita ganti ya. Kalau antum lebih teliti lagi, ma, ya, masih kuning. Ya, ma itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah mim atau m ditambah dengan a. Ya, paham ya? Ma itu m ditambah a. Saat kita ngomong si m-nya, masih loh, masih belum ma, belum kita lepaskan. Masih gitu ya. Masih ma gitu ya. Belum a-nya belum kita keluarkan, tapi masih ya, masih di m. Nah, inilah gunahnya di m-nya. Nah, setelah kita ngomong harokatnya, setelah kita mengucapkan si a-nya, ma, a, maka sudah tidak ada lagi gunah di situ. Gunahnya hanya di m-nya. Kira-kira seperti itu. Gunnah cuma ada di m-nya. Sudah ke huruf a, maka sudah tidak ada lagi gunnah, ya. Tidak ada lagi gunnah di a. Gunnahnya cuma di m-nya. Saat mulut menutup dan saat gelombang suaranya mencari jalan keluar lewat hidung. Nah, disitulah terjadi gunnah. Baik, kita lanjut ke yang sebelah kanan, Pak. Huruf nun. An-nun, ya. Sama mekanismenya dengan mim, diblok yang namanya jalan keluar si bunyinya. Cuman mim, kalau kita bicara mim yang sebelah kiri ini, jalan keluar suaranya dipampet, ditutup, diblok menggunakan bibir. Ma, menggunakan bibir. Kalau di nun, gambar yang sebelah kanan, suaranya diblok menggunakan lidah, Pak. Na, an, in, un. Antum tekan kapanpun nggak bakal keluar angin, Pak, dari mulutnya. Karena lidahnya udah menutup ke seluruh ruang kosong di mulut. Jadi tidak bisa keluar. Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk si gelombang suara itu keluar, mau nggak mau dia akan mencari jalan lewat hidung. Nah, inilah yang disebut gunnah. Nah, ya, ana ulang, gunnah itu segala suara yang dihasilkan atau yang melewati hidung. Itu disebut gunnah. Dampaknya apa? Kalau kita tekan hidung kita, maka suara akan menjadi tidak sempurna. Gunnah cuma ada di dua huruf, M sama N. Kalau dalam bahasa Arab, mim sama nun. Ya, dengung cuma ada di mim sama di nun. Di huruf-huruf lain tidak ada dengung. Contoh misalnya kita pakai bahasa Indonesia, Pak, biar untuk lebih mempermudah ilustrasi yang Ana berikan. Ya, misal kita punya bahasa Indonesia. Misalnya kaca, misal. Kaca. Ada huruf K, A, C, A. Kaca, ya. Ketika kita bilang kaca, ya, mau ditekan hidungnya, mau dibuka tidak akan pengaruh. Coba kita tekan sambil bilang kaca. Kaca, kaca, tidak akan pengaruh. Ya. Tapi kalau kita mengucapkan huruf yang mengandung gunnah, ya,
yang mengandung dengung, misalnya katakanlah nama, ya, nama atau mama misalnya, ya. Coba nama ya, bilang nama. Nama saya Labib umpamanya ya. Sambil ditekan hidungnya. Nama. Nama saya Labib. Di saya Labib, suara akan terdengar jelas karena keluarnya lewat mulut. Saya Labib. Tapi di namanya, nama saya Labib. Nama, ya. Di nama tidak akan jelas karena suaranya keluarnya lewat hidung. Nah, inilah yang disebut dengan gunnah. Ya. Mudah-mudahan antum semua paham Pak ya. Dengan ilustrasi yang Anda berikan. Nah, itu yang disebut dengan mekanisme atau proses terjadinya gunnah. Kita lanjut. Nah, tadi disinggung tentang tingkatan penekanan dalam gunnah atau dengung tadi. Sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait definisi dari tempo penekanan. Nah, maksudnya apa? Ada yang bilang, ini kamu harus tahan 3 harokat. Ya. Antum harus tahan 3 harokat. Ada ulama yang bilang, jangan gitu. Istilahnya bukan harokat, tapi tahan dengan 1 gunnah. Ya. Tapi karena, ya jadi ada ulama yang bilang 3 harokat, ada ulama yang bilang 1 gunnah. Ya, karena kita dalam konteks pembelajaran, pembelajar yang baik harusnya ya menghindari perdebatan. Karena apa yang ulama bilang juga dua-duanya benar sebetulnya Pak. Ya, jadi Anda simpulkan di sini ya setelah melakukan riset sedikit dari pendapat para ulama, Anda simpulkan untuk mempermudah ya yang di baris ini, untuk mempermudah maka kita asumsikan saja 1 gunnah sama dengan 3 harokat. Ya. Kan ada ulama yang bilang, misal nih ya, contoh gunnah apa nih? Ini, yang paling kanan. Summa. Ada ulama yang bilang, itu kamu antum tahannya 3 harokat tuh. Ada ulama yang bilang, harokat itu istilah yang dipergunakan untuk bacaan panjang, untuk mad, ya. Antum kalau mau memanjangkan huruf, baru pakainya harokat. Tapi kalau antum mau menggunakan huruf, ini kan bukan memanjangkan, tapi hanya menekan huruf tersebut. Maka jangan pakai istilah harokat lah. Pakai istilah gunnah aja. Jadinya, summa, antum tahannya 1 gunnah saja. Apapun itu berarti sama, ya. Sama, berarti kita simpulkan 1 gunnah itu senilai dengan 3 harokat. Nah, ya. Jadi kalau antum menemukan huruf mim dan huruf nun yang tandanya itu tasydid yang harus ditekan, maka tekanlah seolah-olah antum menekannya 3 harokat atau 1 gunnah. Sekarang timbul pertanyaan, 3 harokat itu semana Ustaz? Ya kan, antum timbul pertanyaan seperti itu ya. Antum bisa melihat tangan anak ya. Ini ilustrasinya nih Pak. Ya, antum punya pundak kiri dan pundak kanan. Ya, coba letakkan tangan kanan antum di pundak kiri, ya, kemudian ayunkan ke pundak kanan, tidak usah terlalu cepat dan tidak usah terlalu lambat, ayunkan saja seperti ini. Set, ya, ulang. Set. Nah, ini sudah 2 harokat. Paham Pak? Set. Ya. Set. Ini sudah 2 harokat. Gunnah ditahan 3 harokat, bukan 2 harokat. Nah, berarti kalau asumsinya 1 dari kiri ke kanan ini 2 harokat, nah berarti 3 harokatnya semana Pak? Ya. Naam, di tengah-tengah. Ya. Jadi antum ayun ke kiri ke kanan, kemudian antum ayun lagi dari kanan, tapi tidak sampai ke kiri, cuma berhenti di tengah-tengah. Ya, inilah 3 harokat. Contoh, ya, ada bacaan tumma, ya, ya, nya antum harus tahan berapa, Pak? Nya antum harus tahan 3 harokat. 3 harokat senilai dengan set, seperti itu. Jadi ketika antum membaca summa, jangan langsung summa, jangan, tapi summa, ya. M-nya, mim-nya
antum tahan ya senilai 3 harokat. Tumma, begitu sampai tengah ya, tengah dada. Ma, ya, begitu sampai tengah, ma. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang disebut dengan tiga harokat. Ya, inilah yang disebut dengan 3 harokat. Tidak boleh kurang. Ya, umpamanya antum melewati surat At-Takatsur. Ya, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Antum bacanya seperti ini. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Hah? Kenapa? Gunnahnya nggak sempurna, Pak. Coba antum ya dengarkan sekali lagi. Bacaan yang pertama seperti ini, Pak. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini bacaan pertama. Ini bacaan yang kedua sekarang, yang salah nih ya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tekannya tidak 3 harokat. Tsumma la tus'alunna tsumma la tidak seperti itu. Tapi harus tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, kira-kira seperti itu, Pak ya. Harus 3 harokat ditekannya, tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 3 harokat, maka gunnahnya tidak akan sempurna. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak. Jadi harus ditekannya 3 harokat. Contoh yang kedua selain summa ada amma. Amma yatasa'alun. Ya, tidak boleh antum bacanya amma yatasa. Nekannya ini enggak sampai 3 harokat. Amma yatasa. Enggak 3 harokat. Tapi harusnya amma yatasa. Seperti itu. 6. Mudah-mudahan antum paham ya. Satu lagi deh ya. Inna. Misalnya inna a'toina. Surat kedemenan kita semua ya. Inna a'toina ya. Inna itu 3. Inna 3. Tapi kalau kita hanya inna itu belum 3 ya. Jadi usahakan setiap ada nun yang bertasydid, setiap ada mim yang bertasydid, setiap ada gunnah apapun itu bentuknya, kalau gunnahnya itu gunnah sempurna, maka ditahannya 3 harokat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Harokat itu tadi udah ajarin ya. Ayun 1,5. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kita lanjut. Insya Allah sini udah selesai. Nah, kita menuju ke tingkat penekanan pada gunnah. Ya. Nah, gunnah sendiri, Pak, terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ya. 2 kelompok besar gunnah. Nah, dengung itu terbagi 2 kelompok besar. Kelompok pertama yang anak kotakin sebelah kiri. Ya. Kelompok kedua kotak yang sebelah kanan. Nah, ya. Kelompok yang pertama ini disebut gunnah sempurna. Ya. Kelompok pertama ini disebut sebagai gunnah sempurna. Nah, kelompok yang sebelah kanan disebut sebagai gunnah lemah. Lemah atau tidak sempurna. Nah, ya, jadi ada 2 kelompok besar di gunnah. Yaitu kelompok sempurna dan kelompok lemah atau kelompok tidak sempurna. Ya. Maksudnya apa kelompok sempurna? Kelompok sempurna adalah gunnahnya itu kita mesti harus wajib kudu menahannya 3 harokat, Pak. Ya. Harus 3 harokat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini anak kasih catatan kecil. Yang dimaksud dengan sempurna adalah harus 3 harokat. Ditahannya seperti yang Anda udah praktekin tadi ya. Harus 3 harokat. Kalau yang tidak sempurna, tidak perlu ditekan. Ya. Tidak perlu ditekan.
Nah, kita ke tingkat yang sempurna dulu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan akmal. Ya. Akmal itu adalah gunnah yang paling sempurna. Ya. Yang namanya paling berarti di atas semuanya. Ya. Sudah paling sempurna berarti. Tempo penekanannya 1 gunnah. 1 gunnah berapa tadi? 3 harokat. Dan disertai penyempurnaan makhraj nun dan mim. Maksudnya apa? Bunyi nun dan bunyi mim terdengar jelas. Ya. Contoh. Wan nazi'ati gharqa. Wan, ya. Wan itu bunyi nunnya kan kedengeran, Pak. Jelas terdengar. Wan, nun terdengar jelas. Misal apa lagi? Misalnya kita punya apa ya? Ini deh ya contoh yang di bawahnya. Wan nasyitati nashta. Ya, wan n-nya terdengar jelas. Ya. Kedua, selain gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna, ada yang dinamakan gunnah kamilah atau yang disebut dengan gunnah sempurna saja. Bukan yang paling sempurna, tapi sempurna saja. Tempo penekanannya sama dengan akmal, yaitu 1 gunnah atau 3 harokat. Tempo penekanannya tetap 3 harokat. Tanpa, nah ini yang membedakan dengan akmal ya, tanpa disertai penyempurnaan makhraj si nun maupun si mimnya. Artinya, dalam artian, nun dan mim tidak terdengar jelas. Terdengarnya samar-samar, terdengarnya bias. Contoh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di sini ada 3 gunnah, Pak. Ya. Yang pertama ada di lafal wamai. Ya, di wamai. Ini kan nggak jelas, Pak. Ini bukan waman. Bukan juga wamam. Tapi wamai. Wamai. Tapi ini termasuk gunnah juga. Ya, tetap ditahan 3 harokat, tapi ini gunnah kamilah. Gunnah yang sempurna saja, bukan yang paling sempurna. Karena apa? Ketika kita bilang wamai, bunyi nun atau mimnya tidak terdengar. Maka dari itu ini disebut gunnah yang sempurna saja. Dzarratin. Ya, ini dzarratin dibacanya. Dzarratin. Kenapa dibacanya ting bukan tin? Ya. Singkatnya karena ini mengandung hukum ikhfa. Ya. Dzarrati hukum ikhfa. Ya. Nah, ini juga ditahan 3 harokat. Tapi tanpa bunyi nun. Bukan dzarratin kita bilangnya. Tapi dzarratin. Bunyi nunnya samar-samar atau bias. Yang ini juga. Syarrayyarah. Rai. Ya. Rai. Bukan syarwan yarah, tapi syarwai yarah. Ya. Bunyinya ini bias. Nggak jelas antara nun dan ya, syarwai. Ya, kan nggak jelas. Ya, maka ini disebut gunnah yang sempurna saja. Bukan yang paling sempurna. Kalau yang paling sempurna tadi, si akmal ini, ya bunyi nun atau mim terdengar jelas. Ya. Wan nazi'at. Ya, wan nazi'at. N-nya jelas. Mimma indafiq. Mimma, mim, M-nya jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, gunnah yang aliran yang lain itu ada yang dinamakan gunnah lemah atau gunnah yang tidak sempurna. Nah, pada gunnah yang jenis ini, Bapak-bapak sekalian tidak perlu menahannya hingga 3 harokat, nggak perlu. Ya, yang pertama atau yang ketiga ya, kita gabung aja ya. Ada yang dinamakan naqisah. Naqisah itu gunnah lemah. Lemah aja ya, bukan lemah paling lemah, bukan. Lemah aja ya. Lemah doang gitu ya istilahnya ya. Tidak ditekan. Nggak usah ditekan-tekan. Hanya kita sempurnakan makhraj nun dan mimnya aja. Contohnya apa? Nih. Radiyallahu anhum wa radu an. Anhum. Anhum. Ini nun sukun, mim sukun. Bukan nun tasydid dan mim tasydid.
Maka kita nggak perlu tahan-tahan 3 harokat. Nggak perlu kita bacanya gini. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nggak perlu seperti itu bacanya, Pak, ya. Hanya kita sempurnakan saja si sukunnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kira-kira seperti itu. Ini namanya gunnah tingkat ketiga, yaitu gunnah naqisah. Hurufnya cuman an, in, un, dan am, im, ya. Artinya setiap mim atau nun yang berharokat sukun itu naqisah. Nah, ada lagi gunnah yang dinamakan gunnah anqas atau gunnah yang paling lemah. Kalau tadi naqisah gunnah yang lemah, gunnah anqas itu gunnah paling lemah, Pak. Ya. Maksudnya apa? Tidak ditekan, melainkan suaranya hanya diteruskan kepada harokatnya. Disebabkan nun dan mim yang hidup. Kalau nun dan mimnya hidup, maksudnya apa nun dan mimnya hidup? Kemungkinannya cuma na, ni, nu, atau ma, mi, mu. Ini nun dan mim hidup. Selain na, ni, nu, ma, mi, mu, maka sudah pasti dia naqisah atau kamilah atau akmal. Ya karena pada prinsipnya gunnah kan cuma nun sama mim. Gunnah nggak ada huruf fa itu gunnah, nggak ada. Huruf ko juga nggak ada yang gunnah. Ya, pada prinsipnya gunnah itu cuma untuk nun dan mim. Maka dari itu, yang anqas atau yang paling lemah itu ketika hanya na, ninu atau hanya ma, mimu. Contoh, waghfir lana warhamna. Lana, di sini ada kata lana, na, n sama a yang tadi Anda udah bilang. N dan a. Nah, gitu ya. Nah itu n ditambah a. Ya, dia keluar gunnahnya saat kita ngomong n-nya saja, Pak. Ya, cuma pas kita ngomong si n, pas kita ngomong si a-nya udah nggak ada gunnahnya. Ya, jadi antum nggak perlu tahan. Waghfir lana, nggak perlu seperti itu, ya. Biasa aja. Waghfir lana, ya, seperti itu aja. Jadi Anda simpulkan, ya, tingkatan penekanan gunnah itu ada yang pertama itu akmal, ya, atau yang paling sempurna, yaitu ditahan 3 harokat disertai bunyi nun ataupun bunyi mim yang jelas, ya. Kedua, ada tingkatan kamilah. Kamilah bunyi nun dan mim tidak jelas, ya, akan tetapi tetap ditahan 3 harokat. Ya, inilah yang menjadikan kamilah itu gunnah sempurna saja, bukan gunnah paling sempurna. Yang ketiga ada gunnah naqisah. Ya, gunnah yang lemah, Pak. Hanya menyempurnakan nun dan mimnya aja. Ya, anhum, nunnya aja disukunkan. Mimnya aja yang disukunkan. Ya, gunnah naqisah cuma am, im, dan an, in, un. Ya, tidak ada yang lain. Ya, terakhir, gunnah yang paling lemah itu gunnah anqas, Pak. Ya, kalau gunnah anqas itu bapak-bapak nggak usah tekan suaranya, melainkan cuma diterusin ke harokatnya. Harokatnya fathah umpamanya. Nah, ya udah, nah aja kita bilangnya. Na, ni, nu, ma, mi, mu, ya, itu gunnah anqas. Kalau kita tekan, hidung kita tetap ada gunnahnya. Na, ni, nu, ma, mi, mu, tetap ada gunnahnya. Tapi gunnahnya tidak setajam akmal. Idda, aqoida, ya, idda, ya, dia tidak akan bisa karena akmal itu paling sempurna. Kalau kita tekan hidung kita tidak akan bisa. Kalau anqas masih bisa sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah tingkatan penekanan dari gunnah, ya. Silakan diinterupsi kalau antum merasa apa penjelasan Anda terlalu cepat, ya. Baik, macam-macam gunnah. Ada yang dinamakan gunnah asli atau gunnah musyaddadah. Ada yang dinamakan gunnah hukumi atau gunnah aridiyah. Apa yang dimaksud asli, apa yang dimaksud hukumi? Gunnah asli atau gunnah musyaddadah adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf. Nah, nih, hati-hati nih, Pak. Terjadinya cuma di huruf nun dan mim yang ditasdidkan. Ya. Bukan gunnah yang terjadi karena adanya hukum tajwid, bukan, ya. Bukan gunnah yang terjadi karena hukum tajwid, bukan. Tapi karena nun dan mim yang ditasdidkan.
Kemudian penekanannya bersifat akmal atau paling sempurna. Ya. Apa paling sempurna tadi? Ditahan 3 harokat dan disempurnakan nun dan mimnya. Oke.